Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akribna bi nurri fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsan. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Jamaah wal Jam'iyah. Fikih tentang jamaah. Jadi memang fikih ini adalah salah satu cabang ilmu yang sangat penting. Fikih ini secara bahasa artinya paham. Karena itu dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, maka diberi pemahaman terhadap agama. Apakah semua manusia itu diberi pemahaman terhadap agama? Tidak. Dan orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu adalah orang yang memahami agama. Faqih fiddin. Jadi kita ini tafaqquh fiddin. Nah, fikih ini kemudian juga cabangnya bermacam-macam. Ada fikih ubudiyah, munakahah, muamalah, dan seterusnya. Sekarang terus berkembang. Ada fiqhul bi'ah, fikih lingkungan, ada fiqhul aulawiyat, fikih prioritas, ada fiqhul aqalliyat, fikih minoritas, dan seterusnya. Jadi ilmu itu terus berkembang. Nah, yang kita baca ini adalah fiqhul jamaah wal jam'iyah. Fikih tentang persatuan dan tentang keorganisasian. Ijtima'iyah, siyasiyah, diniyah. Baik, kita sudah membahas soal pentingnya jamaah. Itu kita sudah lewati. Ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak hadis Nabi yang menekankan pentingnya jamaah, pentingnya bersatu. Makanya persatuan dalam Islam itu menjadi sangat penting sekali. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal tertentu itu dilewati atau dilangkahi atau dipinggirkan terlebih dahulu karena demi menjaga persatuan. Nah, kadang-kadang ada hal yang penting, tapi harus ada hal yang lebih didahulukan lagi, yaitu persatuan. Kita juga sudah membahas soal yang disebut sekarang jamaah itu penting, bersatu itu penting. Tapi bersatu dalam apa? Kemarin jamaah sendiri itu maksudnya apa? Karena banyak sekali orang mengklaim atau orang mendirikan membuat kelompok, kemudian kelompoknya disebut jamaah. Ada yang namanya Islam jamaah. Ada yang membuat jamaah Islamiyah dan seterusnya. Dibolak-balik. Dan bahkan orang-orang yang mengklaim menggunakan nama jamaah ini kemudian mengatakan yang di luar jamaah itu adalah tidak sah. Nah, makanya penting sekali penjelasan jamaah itu apa. Itu sudah dibahas dan sampai kemudian adalah ada pemaknaan bahwa jamaah itu adalah as-sawadul a'zam, yang mayoritas dari umat Islam. Yang mayoritas dari ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu itulah jamaah. Jamaah itu adalah jamaah atau jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lalu kemudian selain itu jamaah juga bermakna kepemimpinan atau taat kepada pemerintahan yang sah. Dan kemarin sudah dibahas bagaimana ketika pemerintah itu bersikap zalim. Dan itu sudah dibahas pada hari Rabu yang lalu. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu
tentang tentang bagaimana Islam itu memandang sebuah organisasi. Kira-kira berorganisasi ini penting apa tidak? Hah? Nanti kita bahas. Kita buka di halaman 23. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Fi bayani mauqifil Islam minal jam'iyat al-Islamiyah. Bab yang kedua, halaman 23. Yaitu tentang pandangan Islam tentang organisasi kemasyarakatan atau tentang organisasi keislaman. I'lam anna wujud al-jam'iyat al-ijtima'iyyati fil Islam yu'tabaru daruratan aqliyatan ila janibi annaha matlabun syar'iyyun. Ketahuilah bahwa keberadaan sebuah organisasi atau keberadaan organisasi-organisasi dalam Islam itu termasuk suatu keharusan, suatu keniscayaan secara akli. Jadi keberadaan organisasi itu mutlak suatu keharusan, baik secara syariat maupun secara nalar. Ya. Secara syariat maupun secara nalar. Syariat itu mengharuskan, nalar kita itu juga mengatakan atau nalar kita juga mengatakan bahwa organisasi itu suatu keharusan. Kenapa? Fa inna tabi'atal islami wa manhajahu asyumuli lil hayati taqtadi qiyamal jam'iyyat al-mabniyati ala asasi ayyakuna al-islam aqidatuha wa syari'atuha wa manhajuha. Karena sebetulnya kalau kita perhatikan karakter metode Islam yang komprehensif. Islam ini agama yang komprehensif apa tidak? Komprehensif itu artinya apa? Hah? Menyeluruh. Kalau Islam ini ibadah yang individualis atau bersosial? Sosial. Kalau Islam itu cuma sholat saja, sholat fardi, sholat sendiri, mungkin nggak butuh organisasi. Kalau seandainya Islam itu hanya sebatas ritual, puasa sendirian, nggak butuh organisasi. Tapi kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat prosentasenya, ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Allah secara murni, dan hubungan antara sesama manusia, ajaran Islam itu kandungannya itu lebih banyak ibadah sesama manusia. Kita lihat aja dalam hukum fikih itu. Fikih itu kan terdiri dari ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayat misalnya. Ubudiyah itu jadi gini. Sekarang ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayat misalnya. Jinayat itu apa? Hukum pidana. Itu antara manusia dan Allah atau antara manusia dengan manusia? Manusia dengan manusia. Sekarang muamalah. Muamalah itu antara manusia dengan Allah atau antara sama manusia? Dagang, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, antar sama manusia. Munakahah, hukum pernikahan, waris, dan seterusnya, perceraian dan seterusnya, itu antara manusia dan Allah, antar sama manusia. Sama manusia. Jadi sebetulnya Islam ini kandungannya lebih banyak antara sesama manusia. Maka dari itu, adanya suatu organisasi dalam kehidupan muslim itu adalah suatu keharusan. Keharusan syariat maupun keharusan rasional, keharusan akli. Misalnya contoh,
Jadi dan organisasi ini organisasi yang berdasarkan Islam dan kemudian merealisasikan uh, ajaran-ajaran Islam. Contohnya misalnya apa? Islam itu mengharuskan adanya uh, membantu sesama manusia. Ya. Kalau ada orang kayak uh, ada hadis mengatakan tidak sempurna iman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu kan artinya Islam itu menekankan sekali pentingnya kepedulian sosial. Dan yang namanya membantu orang fakir, ada orang terkena bencana, kemudian kita membantu orang terkena bencana, lalu kita memberi beasiswa orang untuk belajar, menyantuni para anak yatim, dan seterusnya. Itu butuh terorganisir atau tidak? Tentu butuh terorganisir. Jadi jadi pertama secara akal kita mengatakan untuk menjalankan Islam itu harus melalui mekanisme keorganisasian. Gitu. Dan itu bukan hanya kewajiban akli, tetapi juga kewajiban secara syariat. Di sini dicontohkan beberapa ayat dan kisahnya Nabi. Pertama kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu dalam Al-Quran diceritakan surat Thaha ayat 29 sampai 34. Nabi Musa itu matur, artinya menyampaikan kepada Allah, waj'alli waziran min ahli Harun akhishdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Jadi Nabi Musa itu meminta ada orang yang membantu pekerjaan beliau. Dan dalam hal ini Nabi Musa meminta Harun, saudaranya, untuk membantu tugas-tugasnya menjalankan perintah Allah. Jadi sehebat Nabi Musa pun itu tetap memperhatikan pentingnya suatu struktur. Ya. Artinya Nabi Musa minta wazir, yaitu Nabi Harun. Waktu itu belum jadi Nabi, Harun. Makanya kan Nabi Musa bilang, wa asyriku fi amri. Artinya Nabi Musa itu minta Nabi Harun juga atau Nabi Musa minta Harun itu juga diangkat sebagai nabi seperti beliau untuk membantu tugas-tugasnya dalam struktur kenabian. Nabi Lut juga demikian. Dalam surat Hud ayat 80, Nabi Lut mengatakan, "Lau anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid." Ya. Nabi Lut juga berharap ada suatu kekuatan yang bisa membantu tugasnya. Lalu kemudian Nabi Isa, itu kita sudah tahu Nabi Isa itu punya sahabat-sahabat yang setia. Namanya apa? Sahabatnya Nabi Isa namanya apa? Hah? Bukan. Sahabatnya Nabi Isa namanya Hawariyun. Nah, Nabi Muhammad punya pengikut namanya sahabat. Nabi Isa punya pengikut setia namanya Hawariyun. Dan Nabi Isa mengatakan, "Man ansari ilallah." Siapa orang-orang yuk mau gabung sama saya, membantu saya dalam menjalankan tugas dari Allah. Jadi sehebat para nabi pun, mungkin para nabi itu kalau bahasa sekarang menjadi single fighter itu bisa sebenarnya. Bisa nggak? Bisa. Para nabi itu sempurna, orang-orang sempurna. Menjadi single fighter itu pemain tunggal. Terus nggak usah bantu, biar saya kerjakan sendiri semuanya. Ya bisa aja. Tapi meskipun begitu, para nabi ini tetap mementingkan atau memperhatikan pentingnya keorganisasian. Dan tambahan lagi, tentu yang tidak boleh luput juga dari kita adalah
Wa ma hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati illa talaban wa bahthan an jama'atil ansar alladzina yu'ayyiduna hadzal dini wa ahli. Dan yang tidak boleh kita lupakan, hijrahnya Nabi ke Madinah itu juga untuk membuat satu entitas sosial yang terorganisir bersama dengan orang Ansor yang bisa memperkuat posisi Islam. Gitu. Jadi karena dalil di atas tadi, baik dalil syar'i maupun dalil nakli, maka para ulama, misalnya di sini dikutip pendapatnya ulama bernama Said Hawa, itu walidalik ya ba'dul ulama al-mu'asirin wujub iqamatil jam'iyat al-islamiyah. Para ulama kontemporer itu mewajibkan didirikannya organisasi keislaman. Jadi itu hukumnya wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Said Hawa dan juga di sini juga dikutip yaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi. Gitu. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi di halaman 24 itu beliau mengatakan merasa heran dengan adanya fatwa dari tokoh-tokoh salafi. Padahal Yusuf Al-Qardawi ini tokoh Ikhwanul Muslimin. Syekh Yusuf Al-Qardawi heran kepada fatwa di kalangan salafi yang mengatakan bahwa organisasi atau bergabung terhadap organisasi itu adalah amalan muharraman. Amal yang hukum perbuatan yang hukumnya haram. Dan termasuk bid'ah dalam agama. Salafi Wahabi ini kan senang banget membid'ah-bid'ahkan. Makanya mengatakan bahwa berorganisasi itu bid'ah. Membuat yayasan itu bid'ah. Membuat pesantren itu bid'ah. Semuanya dianggap sebagai bid'ah. Itu kenyataan. Di Indonesia pun juga salafi itu sebenarnya terbelah. Jadi gini, salafi itu ada salafi yang berorganisasi, ada yang bergabung dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Itu salafi, orang-orang salafi di Al-Irsyad. Tapi ada yang mentahzir. Mentahzir itu memperingatkan bahwa organisasi itu tidak ada di zamannya Nabi. Karena itu termasuk perbuatan yang haram dan bid'ah. Tapi kata Yusuf Al-Qardawi itu adalah suatu fatwa yang sangat aneh. Hadhihi jur'atun gharibatun ala dinillah. Itu wanen kalau kata orang. Itu terlalu berani, terlalu sembrono mengatakan bahwa organisasi itu adalah perbuatan bid'ah yang haram. Wa tahajjumun ala syar'i bi ghairi bayyinatin. Wa tahrimun lima ahallallah bi ghairi sultan. Balik soal, sebaliknya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, antakunal jama'at mimma tujibuhu nusus syara'il ammah. Bahkan sebetulnya berorganisasi itu adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Al-Quran, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Diwajibkan oleh Al-Quran. Memang secara spesifik Al-Quran tidak mengatakan organisasi, tetapi kalau dilihat dari narasi-narasi yang tersirat, narasi-narasi umum yang ada di dalam Al-Quran, maka kita tahu bahwa ayat itu adalah pengamalannya hari ini ya dengan membuat organisasi. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Kalau tolong menolong itu sendiri-sendiri apa bersama-sama? Bersama-sama. Jadi bersama-sama, bekerja sama. Dan sekarang bekerja sama itu yang namanya organisasi itu. Tolong menolong. Meskipun zaman Nabi nama organisasi itu ya belum ada. Nabi ya nggak pernah secara formal mendirikan organisasi ya tidak pernah. Tapi substansinya, perbuatannya itu ya sudah dilakukan. Nabi mengorganisir, membuat undang-undang, membuat negara namanya negara Madinah, membuat Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah dan seterusnya.
Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apakah hanya Al-Qur'an yang mewajibkan organisasi? Hadis juga demikian. Dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza syadza finnar. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Antara orang mukmin itu, sesama mukmin itu seperti apa? Seperti bangunan. Seperti bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Antara satu orang mukmin dan mukmin yang lain itu saling menguatkan. Seperti bangunan. Kira-kira apa namanya, atap ini di bangunan ini. Atap ini kalau nggak ada pondasinya bisa berdiri nggak? Tidak bisa. Tanpa ada tiang-tiang ini bisa nggak? Nggak bisa. Sebaliknya, pondasi lantai ini kalau nggak ada atapnya, hancur apa tidak? Kena hujan, kena matahari, pasti hancur. Saling menguatkan. Mukmin juga begitu. Saling menguatkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Kalau menguatkan itu gerudak-geruduk atau harus terorganisir? Harus terorganisir. Kita hidup dalam satu kampung. Supaya kampung ini kuat harus apa? Bekerja sama. Kalau bekerja sama itu tugasnya sama apa beda-beda? Menjalankan fungsinya masing-masing. Ada yang tukang nyapu, menjaga kebersihan kampung. Ada yang tukang cari uang, cari donatur, misalnya. Tukang narik iuran maksudnya, misalnya. Ada yang tukang bangunan, sehingga jalannya diperbaiki dan seterusnya. Ada yang tukang tanaman. Ada yang tukang ngajar. Gimana kalau nggak ada gurunya di satu kampung? Anak-anak mau sekolah di mana, mau ngaji di mana? Ya. Jadi itu makna organisasi. Ya, meskipun kalimatnya waktu itu belum ada, tetapi substansi atau maknanya itu sudah disabdakan oleh Nabi. Itu. Makanya yadullahi ma'al jamaah. Allah itu senantiasa menolong kaum mukmin yang bersatu. Dan karena Islam ini agama yang diterapkan secara sosial, kira-kira misalnya lah, nggak usah zaman sekarang, dulu pun misalnya, kalau nggak ada organisasi, mungkin orang nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Orang zaman dulu haji naik kapal dari berbagai daerah, mungkin kumpul di Jakarta, di Tanjung Priok misalnya, atau di Surabaya, lalu kemudian berangkat berbulan-bulan. Butuh organisasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu. Siapa yang cari nyewa kapalnya, siapa yang panitianya, mana orang yang mendata, yang mau berangkat haji siapa aja. Kebutuhan di jalan nanti gimana, siapa yang beli berasnya, beli persediaan makanan, dan seterusnya. Apalagi sekarang ya, kalau sekarang sudah jelas kementerian, ada kementeriannya, Kementerian Haji Umroh. Dan Indonesia sudah menerapkan syariat. Bahkan Kementerian Haji Umroh itu nggak ada negara yang punya Kementerian Haji Umroh selain Saudi dan Indonesia. Kalau Saudi wajar memang tuan rumah, Indonesia saking menganggap pentingnya Islam, syariat Islam itu sampai pemerintah membuat Kementerian Haji dan Umroh. Karena itu kaidah mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terpenuhi tanpa atau sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita ini diwajibkan menutup aurat, ya enggak? Diwajibkan menutup aurat. Misalnya, kita ini hanya bisa bukan. Nah, untuk bisa menutup aurat itu kita harus memakai celana atau memakai sarung. Maka memakai celana atau sarung itu hukumnya menjadi wajib. Meskipun Al-Quran nggak pernah mengatakan pakailah sarung. Al-Quran hanya mengatakan tutupilah aurat. Tapi nggak bisa kita nutup aurat itu kalau tanpa
baju kita ini nggak bisa. Maka sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban itu sesuatu tersebut ikut menjadi wajib. Gitu. Kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa belajar misalnya tanpa mencari sangu, mencari bekal. Yang wajib kan belajarnya. Tapi karena belajar ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa ada biaya, maka mencari biaya ini menjadi wajib. Paham nggak? Sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban itu hukumnya ikut menjadi sesuatu itu menjadi wajib. Wa minal mu'akkidi anna khidmatal Islam fi hadzal asr wal muhafadha ala kiyani ummatihi wal amal li iqamati dawlatihi lam yakun ayatimma bi juhudin fardiyah. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan Islam ini secara individual. Sendiri-sendiri itu enggak mungkin bisa. Jadi makanya Salafi Wahabi ini enggak realistis. Ajarannya tidak realistis dengan prinsip-prinsip keislaman. Yu'akidu hadza annal quwa al-mu'adiyah lil Islam walati ta'malu li ahdafin ukhra la ta'malu mutafarriqatan. Apalagi kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam itu juga tidak bergerak secara sendiri-sendiri, tetapi mereka juga terorganisir. Fakaifa nuwajihuha furada. Jadi bagaimana mungkin kalau musuh Islam itu terorganisir sementara Islam tidak terorganisir? Bagaimana mungkin bisa melawan kekuatan-kekuatan seperti itu tanpa terorganisir? Makanya Sayyidina Ali mengatakan kalimat yang sudah sangat populer, yaitu al-haqqu bila nizam yaglibuhu al-batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Dan tanpa terorganisir, jumlah massa yang banyak itu hanya buih, seperti buih lautan. Nah, ada artinya apa? Contoh kecil, nggak usah jauh-jauh. Sejarah kita di Indonesia dalam kehidupan bernegara. Soekarno itu di masa Soekarno, kita tahu bahwa Soekarno sangat dipengaruhi oleh PKI. PKI-nya banyak apa sedikit? PKI ini benar apa salah? Salah. Banyak apa sedikit? Sedikit. Mayoritas Indonesia ini Islam. PKI itu kecil, sedikit. Tapi sangat berpengaruh di masanya Bung Karno, Presiden Soekarno. Kenapa? Karena terorganisir, kecil tapi terorganisir. Bahkan bisa hampir menjadi pemenang pemilu pada saat itu. Meskipun orangnya sangat sedikit. Dan hampir bisa melakukan kudeta di pemerintah. Bisa membuat peristiwa G30 September, ya, gerakan 30 September. Jadi kecil tapi terorganisir. Bisa lebih kuat mempengaruhi kehidupan Indonesia pada saat Presiden Soekarno. Soekarno sangat dipengaruhi oleh PKI. Ganti setelah Soekarno presidennya siapa? NTT. Setelah Soekarno presidennya Soeharto. Kalau kamu baca sejarah politik Soeharto, kepemimpinan Soeharto itu dalam berpolitik sangat dipengaruhi oleh kekuatan Katolik. Katolik sangat kuat sekali. Kamu googling nanti, CSIS. CSIS itu Center for Strategic and International Studies. CSIS. Dari mulai undang-undang, dari mulai pidatonya Pak Harto
semua yang bikin adalah CSIS. Dan CSIS ini lembaga yang didirikan oleh kelompok Katolik pada saat itu. Perintisnya namanya Peter Beck. Peter Beck ini buat banyak sekali gerakan di Indonesia. Salah satunya Kasebul. Kasebul. Dia didik banyak orang. Orang-orang ini kemudian mengisi pos-pos pemerintahan. Bahkan Golkar itu dalam sejarahnya dibentuk oleh Katolik ini sebetulnya. Ini bukan cerita yang tanpa fakta. Kamu lihat bagaimana pengaruh kuatnya dulu CSIS terhadap Pak Harto. Dulu wartawan itu kalau mau wawancara Pak Harto, ngetes, datang dulu ke CSIS, ketemu sama CSIS, ada Father Beck dulu, ada siapa lagi tuh, Heri Chan Silalahi namanya, dan ada beberapa tokoh Katolik yang lain. Itu lembaga yang sangat berpengaruh dalam kepemimpinan Soeharto dulu. Itu wartawan ini dibilang sama CSIS, kamu lihat bentar lagi Pak Harto itu akan pidato. Nanti pada saat pidato itu yang akan disampaikan poinnya ini. Terus wartawan itu ngecek pidatonya Soeharto. Dan yang disampaikan Soeharto itu persis dengan yang diketik oleh CSIS itu. Bahkan ketika wartawan itu mewawancara Pak Harto, wartawan itu sudah dibilang sama CSIS, nanti jawaban Pak Harto begini. Dan kemudian persis. Jadi memang semua atau kebanyakan keputusan-keputusan Pak Harto dulu sangat dipengaruhi oleh CSIS. Orang Katolik itu padahal minoritas di Indonesia. Agama paling banyak di Indonesia apa? Islam. Nomor 2, Kristen. Nomor 3 baru Katolik. Kecil sebetulnya. Tapi sangat kuat sekali pengaruhnya di Indonesia. Dan itu sampai sekarang. Sangat kuat sekali pengaruhnya di Indonesia. Soeharto dulu sangat dipengaruhi oleh Katolik. Itu karena terorganisir. Bahkan sekarang ini pengusaha-pengusaha besar, kekuatan-kekuatan ekonomi besar itu ya Katolik. Misal perusahaan paling besar di Indonesia, orang paling kaya di Indonesia, itu keluarga Jarum. Jarum itu punya BCA, punya bank BCA. Jadi awalnya dulu rokok Jarum, tapi kemudian punya bank BCA, punya toko elektronik Hartono, punya beberapa perusahaan yang lain. Dan perusahaan-perusahaan besar yang lain juga demikian. Itu keluarga besar orang-orang Katolik. Bahkan pemilik Jarum ini anaknya menjadi biarawati. Jadi seperti itu. Itu karena terorganisir. Kecil, terorganisir akan lebih punya pengaruh dan punya dampak lebih kuat daripada jumlah massa yang besar tapi nggak terorganisir. Orang Islam ini besar jumlah. Di Indonesia paling banyak orang Islam. Tapi karena tidak terorganisir, kekuatannya tidak ada. Kalau pemilu paling dibayar 50.000 selesai. Sementara yang mengendalikan negara bukan orang Islam sendiri. Bukan tidak punya pengaruh yang sangat kuat. Seperti itu. Karena tidak terorganisir. Jadi ya kalau di luar negeri paling gampang lagi misalnya gini. Di tataran global ya. Orang Islam ini jumlahnya berapa sekarang? Hah? Sekitar 1,9 miliar, 2 miliar lah. Orang Yahudi berapa? Sedunia ini orang Yahudi ada berapa? Lebih banyak. Orang Yahudi ini paling banyak 15 juta. Seluruh dunia. Nggak ada apa-apanya sama Islam 2 miliar. Tapi kenyataannya apa?
Orang Yahudi jauh lebih maju daripada orang Islam, lebih kuat daripada Islam. Buktinya apa? Ya Palestina. Sudah 80 tahun dijajah oleh Yahudi dan nggak bisa, orang Islam nggak bisa melakukan apa-apa. Bahkan selama Ramadan sampai Idul Fitri tahun ini Masjidil Aqsa itu ditutup. Nggak boleh ada nggak boleh ada orang sholat, nggak boleh ada orang azan sama sekali. Mana orang yang 2 miliar itu? Nah, lemah sekali. Sekarang kita pakai teknologi semuanya. Ini Yahudi apa Islam? Hampir semuanya Yahudi. Orang kita pakai Microsoftnya Yahudi. Kita pakai WhatsAppnya Yahudi. Kita pakai Facebooknya Yahudi. Pakai Instagram, pakai Thread, pakai apa lagi? Telegram, semuanya Yahudi. Bahkan apa namanya? Hal-hal yang lain ya. Semuanya ya. Jadi sebetulnya apa namanya? Kita ini hanya besar secara jumlah, tetapi secara kekuatan ya lemah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak terorganisir. Gitu. Orang Yahudi ini kan sebenarnya kecil sekali. Tapi yang saya sebut organisasinya apa? Kamu lihat, catat aja nanti kamu pelajari, baca profil organisasi itu. Namanya IPAC. IPAC. A-I-P-A-C. IPAC. Kalau nggak salah kepanjangannya American Israel. IPAC. American Israel. Lupa saya. E-nya itu affair. Lupa saya kepanjangannya. IPAC. IPAC itu lobby Yahudi yang sangat kuat sekali di Amerika. Nggak ada presiden Amerika yang bisa melawan lobby Yahudi, itu nggak ada. Saking kuatnya dan terorganisirnya mereka. Itu. Kenapa bisa sedemikian kuat? Karena jaringan perbankan di seluruh dunia ini bergantung kepada Yahudi. Kalau kita punya ATM, ATM-nya itu logonya Visa, Mastercard, itu semua Yahudi. Perbankan seluruh dunia ini dikuasai oleh orang Yahudi. Pusat keuangan. Jadi mereka sangat kuat sekali. Jaringan teknologi dikuasai oleh orang Yahudi. Kita pakai Google juga, Google-nya Yahudi. Google ini kan pendirinya si namanya Larry Page, itu juga orang Yahudi. Kalau Facebook Group itu Meta, Meta itu membawahi WhatsApp, Thread, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu Mark Zuckerberg itu juga orang Yahudi. Jadi kenapa mereka kecil kemudian sangat kuat sekali? Mereka terorganisir. IPAC itu sangat terorganisir sekali. Nggak ada presiden Amerika dalam sejarahnya yang berani melawan lobby Yahudi ini di Amerika. Nggak ada yang berani. Kecil tapi solid dan kuat. Terorganisir sangat kuat sekali. Sementara orang Islam ini jumlahnya banyaknya luar biasa. Islam ini bisa kita sebut hari ini kalau Katolik dan Kristen itu dijadikan dua agama yang berbeda. Islam ini sudah nomor satu, agama paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Tapi seperti kata hadis Nabi, kan waktu itu sahabat ada yang tanya, apakah jumlah kita umat Islam ini sedikit? Kata Nabi tidak, banyak tetapi lakin kagusa isail. Kata Nabi, kalian jumlahnya banyak tapi seperti buih lautan, nggak ada artinya apa-apa. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga meskipun banyak ya gitu ngekor semua. Kalau Donald Trump ke Arab itu Saudi ngasih apa bayar upeti
Qatar bayar upeti, Qatar sampai ngasih pesawat kepresidenan ke Donald Trump. Pesawat loh, dikasih ke Donald Trump. Saudi beli, ngasih duit, Qatar ngasih duit, Uni Emirat ngasih duit. Nyembah semua ke Trump, Prabowo ikut-ikutan. Prabowo ikut-ikutan. Ya. Sekarang Prabowo ini apa kata Amerika diikuti semua. Saking nggak bisa mikirnya udah. Ikut-ikutan BOP. Sekarang ada BOP. BOP ini buatannya Trump. Organisasinya Trump. Board Office. Suruh iuran. Iuran 17 triliun masing-masing negara. Setelah katanya untuk membangun Gaza. Setelah iuran ternyata duitnya dikasih ke Israel. Yang bayar negara Islam semua. Maroko, Bahrain, Uni Emirat, dan seterusnya. Memalukan. Nggak punya kekuatan apa-apa. Katanya negara besar. Sekarang Amerika apa namanya, Menteri Pertahanan Indonesia ini menandatangani apa namanya, menandatangani apa namanya, izin bagi pesawat-pesawat militer Amerika untuk menggunakan ruang udara di Indonesia. Jadi pesawat Amerika ini bisa bebas terbang dimanapun, mau terbang di Jakarta, mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau dimanapun tuh bebas. Perjanjian dagang, pokoknya malu-maluin. Kalau ketemu sama Trump, Donald Trumpnya duduk, Prabowo suruh berdiri di belakangnya terus megangin mic. Kamu lihat fotonya, memalukan sekali. Ya, karena kita lemah sampai begitu dihina-hinanya. Nggak ada yang punya wibawa. Sampai sebegitu dihina-hinanya. Nah, jadi apa namanya? Ini karena kita nggak bersatu. Padahal ada satu negara Islam, Iran, dikeroyok banyak negara selama hampir 2 bulan bisa bertahan, nggak kalah, bahkan bisa menang. Bisa kita sebut Iran ini menang kemarin dalam perang kemarin, karena baru dirilis jumlah korban tentara Amerika. Ini versinya Amerika sendiri. Baru dirilis datanya 415 tentara Amerika. Belum terhitung tuh pesawatnya, dari pesawat apa namanya, pesawat F-35, pesawat B-2, pesawat induknya Amerika, tiga-tiganya semuanya kena serangan Iran semua. Pangkalan militer Amerika di Timur Tengah semua hancur. Wah biasa, baru satu negara itu yang berani ngelawan. Baru Iran sendirian, baru satu negara Islam sudah nggak bisa, sudah bisa sedemikian kuat. Ya. Apalagi kalau yang lain bisa bersatu. Tapi ternyata enggak, lebih senang terpecah belah. Indonesia ini nggak mau bantu Iran. Negara-negara Arab juga nggak mau bantu Iran. Akibatnya sekarang kapal minyaknya Indonesia nggak bisa lewat Selat Hormuz. Jadi akhirnya BBM semua naik. Saking nggak bisa mikirnya pemerintah Indonesia sekarang. Nggak bisa mikir. Dan kritik itu harus disampaikan. Kita nggak boleh memberontak, tapi harus mengkritik. Nah, gitu ya. Lalu kemudian wa amma ma dzukira min mafasidil jam'iyyati min at-tamazzuqi lil ikha'i wa ta'assubi al-baghidi wa tanafusi ala talabil wilayati li maslahatin nafsi kama dzakarahu ba'dul ulama al-mu'asirin fala tarju ila asli fikrati tajammu'. Ada juga yang mengkritik kehidupan berorganisasi. Katanya organisasi ini madharatnya banyak. Karena organisasi ini hanya untuk mencari kekuasaan. Organisasi ini hanya untuk persaingan dan seterusnya. Nah, jawaban para ulama mengatakan itu bukan organisasinya yang bermasalah, tapi masalah manhajnya. Nah, kalau
tentu tidak ada sesuatu yang apa namanya yang sempurna. Ya. Organisasi juga mengandung sisi-sisi negatif. Seperti tadi, organisasi dipakai untuk misalnya lah sekarang ini kan kadang-kadang ormas juga konotasinya menjadi negatif karena ormas itu hanya untuk apa? Hanya untuk malak, memalak, premanisme berkedok ormas. Ada orang bangun rumah datang, kamu truknya lewat, satu truk harus bayar 100.000 ini untuk keamanan. Nah itu malak, itu premanisme. Itu ada ormas dijadikan sebagai alat politik untuk kekuasaan dan seterusnya. Nah, bagaimana menjawabnya? Terus, nah permasalahan-permasalahan seperti ini itu bukan uh, tidak menyalahi hukum asal berorganisasinya. Itu adalah masuk ke dalam penyimpangan. Ya kalau penyimpangan di mana-mana juga selalu ada yang namanya penyimpangan itu. Pesantren, ide dasarnya kan baik pesantren itu untuk mendidik. Tapi kok misalnya bikin pesantren untuk cari uang, ada nggak? Ya ada aja. Gitu. Orang bikin sekolah, sekolah itu untuk mendidik, niatnya baik, pada dasarnya hukumnya baik. Tetapi apa? Tapi kemudian misalnya ada yang bikin sekolah untuk mencari bantuan fiktif, misalnya proyek dan seterusnya. Tapi apakah dengan demikian ada kesalahan kemudian, wah berarti pesantren ini dihancurin aja udah, sekolah ini enggak? Nah, kan bukan begitu cara berpikirnya. Nah, yang diperbaiki adalah manhajnya. Itu. Tentu yang namanya berorganisasi itu tidak boleh fanatik. Nggak boleh apa? Merasa benar sendiri, tidak boleh. Karena itu kalau organisasi kemudian fanatik ya salah. Contohnya apa? LDII misalnya. Atau Islam Jamaah. Nah, sekarang namanya LDII. Dia mengatakan yang LDII masuk surga, yang tidak LDII masuk neraka. Wah, ini masalah. Kalau kayak gini nggak benar. Karena apa ya, kebenaran itu tidak hanya satu. Saya pernah contohkan seperti orang mau jalan ke Surabaya misalnya. Mau lewat jalur selatan bisa, mau lewat jalur Pantura bisa, mau lewat jalan tol juga boleh, mau naik pesawat nggak apa-apa, kereta tidak apa-apa, mau naik kapal laut juga tidak apa-apa. Ada banyak jalan dan itu semuanya benar. Sama seperti 10. 10 itu bisa 5 tambah 5, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, dan seterusnya. Gitu. Artinya kebenaran itu tidak hanya dari satu jalan. Gitu. Seperti itu. Mau organisasi ini silahkan, tapi nggak usah fanatik. Dan organisasi ini kan macam-macam. Ada organisasi kedaerahan, ada organisasi apa namanya alumni, ada organisasi profesi, dokter ada organisasinya sendiri. Ya. Apa namanya arsitek ada organisasinya sendiri, ulama ada organisasinya sendiri. Ini organisasi profesi. Sekarang petani, tukang ojek, ojol juga ada organisasinya. Jadi organisasi ini penting dan tidak menghilangkan, tidak dan efek-efek negatif tadi itu, sampingan yang negatif itu tidak menghilangkan makna pentingnya organisasi. Ya. Lalu kemudian, jadi suatu kebutuhan di zaman sekarang. Wa kadzalik hinama kanatid daulah. Jadi halaman 26, wa kadzalik hinama kanatid daulah la taqumu ala wadhifatiha al-muhimmah fatakunu tilkal jamiyah husunan lahum min al-fi'atil mu'adiyati li ahli Islam. Organisasi ini juga dibutuhkan sebagai apa namanya civil society
Jadi gini, eh, apa namanya? Salah beberapa hal lah manfaatnya. Pentingnya organisasi itu di sini. Pertama, sebagai kontrol dan pengawas kekuasaan. Penting sekali organisasi, karena tanpa ada organisasi, pemerintah bisa sewenang-wenang. Contoh misalnya, kalau nggak ada pengawasnya, mungkin pemerintah bisa korupsi sengawur-ngawurnya. Ya kayak sekarang lah MBG. Orang sudah tahu semua MBG itu sarang korupsi. Dan sekarang karena ada organisasi, ya organisasi lah yang memberikan peran kontrol dan pengawasan. Makanya bersuara, ya. Itu karena ada organisasi. Kalau kalian misalnya sendiri satu orang ngomong, kira-kira didengar nggak? Nggak akan didengar. Tapi atas nama organisasi itu akan lebih kuat. Kemudian organisasi itu juga menjadi jalur aspirasi. Misalnya selama bertahun-tahun dari Indonesia merdeka sampai tahun-tahun terakhir, pesantren itu tidak pernah diakui sebagai lembaga pendidikan yang resmi di Indonesia. Ijazah pesantren itu nggak laku dulu ya. Dulu kan nggak laku ijazah pesantren itu. Nggak diakui. Sekolah yang diakui itu ya SD, SMP, SMA. Ijazah pesantren nggak laku. Tapi karena ada organisasi, dalam hal ini NU, NU memperjuangkan kepentingan pesantren di pemerintahan. Sampai akhirnya lahir Undang-Undang Pesantren. Sampai akhirnya ada dana abadi untuk pesantren. Sampai akhirnya ada Hari Santri Nasional dan seterusnya. Ini pentingnya organisasi. Lalu organisasi itu juga memberikan pelayanan, khidmah untuk kepada umat. Apakah pemerintah bisa melayani semua rakyatnya, menjangkau seluruh rakyatnya, masyarakatnya? Tidak bisa. Di Papua, di NTT, apakah pemerintah nggak usah di daerah yang terlalu jauh. Di Jawa aja, betapa banyak daerah tidak ada sekolah pemerintah. Yang ada adalah sekolah organisasi. Sekolahnya NU, sekolahnya Muhammadiyah, itu peran organisasi. Lalu juga untuk memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat. Hak sebagai warga negara, lalu kemudian juga sebagai ruang untuk dialog, ruang untuk bermusyawarah. Ketika ada konflik, apakah bisa konflik itu diselesaikan secara semuanya oleh pemerintah? Tidak bisa. Paling juga yang berperan ketua ormas apa ya, mendamaikan antara pihak yang bertikai dan seterusnya. Jadi penting. Tetapi meskipun begitu, di sini juga ada catatan bahwa jadi memang organisasi itu min ihtiyajil asr. Wa ma'lumun anal hajat tuqaddaru biqadariha wa biqadri taqatin nasi jami'an. Tentu yang namanya kebutuhan itu, jadi termasuk kebutuhan. Kebutuhan itu hajah dalam bahasa Arab. Dan hajah itu dalam kaidah fikih, al hajah tuqaddaru biqadariha. Kebutuhan itu disesuaikan dengan kadarnya. Jadi nggak boleh nggak boleh berlebihan juga. Makan itu kebutuhan, tapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita butuh makan nggak? Butuh, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhannya satu piring ya satu piring. Nggak boleh makan sampai 10 piring misalnya, sampai muntah. Itu hukumnya haram. Berorganisasi juga begitu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Apa kemudian semua waktunya untuk organisasi? Enggak juga. Apalagi dalam posisi-posisi tertentu dalam hidup kita, tentu harus ada prioritasnya. Ya. Nggak semua orang harus aktif dan terus dalam organisasi itu apa. Misalnya masih kuliah, masih belajar, ya prioritasnya belajar. Berorganisasi itu ya kalau ada waktu lebih, kemudian dipakai untuk organisasi. Jangan sampai malah organisasi malah meninggalkan kuliah. Nah, kewajiban itu malah nggak baik. Itu harus ada prioritas. Nanti kalau udah di masyarakat, misalnya itu pun nanti di masyarakat juga ada skala prioritas. Misalnya kamu sudah pulang ke masyarakat,
sudah berkeluarga. Nggak mungkin seluruh waktunya dihabiskan untuk organisasi. Sementara ada kewajiban merawat, memberi nafkah kepada keluarga. Ya kerja dulu kalau masih ada waktu, di luar kewajiban keluarga baru digunakan untuk organisasi. Kayak gitu ya. Tetap itu juga menjadi catatan yang penting. Dan karena itu, walihada takfihim al-wahida al-kabirah minal jam'iyat al-istima'iyah ad-diniyah al-mawjudah. Karena itu sudah cukup, organisasi juga nggak perlu terlalu banyak. Cukup satu organisasi yang besar, yang sudah ada, kita ikut di dalam. Jangan kemudian latah membuat organisasi baru. Kita ikut dengan yang sudah ada. Sehingga tidak memperbanyak pengelompokan. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Gabung dengan yang sudah ada, ya, yang besar. Kan ikut asawadul azam, ikut yang mayoritas. Yang mayoritas di Indonesia ini ahlus sunnah wal jamaah, cari organisasi yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita di Indonesia ini yang ahlus sunnah wal jamaah, NU. Kalau di NTB ada Nahdlatul Wathon, di Sulawesi Tengah misalnya ada Al Khairat, di Sumatera Barat ada Perti, di Banten misalnya ada Matlaul Anwar, di mana lagi di Sumatera Utara ada Al Wasliyah dan seterusnya. Yang sudah ada. Tidak latah membuat organisasi-organisasi baru sehingga memperbanyak pengelompokan. Kalau pengelompokannya makin banyak, ya menjadi semakin kecil. Semakin kecil itu akhirnya apa kalau semakin kecil? Makin nggak dianggap. Makanya dulu Soeharto itu untuk dalam rangka untuk memecah belah. Dulu Orde Baru itu senang mau memecah organisasi itu. NU dulu mau dipecah. NU Gus Dur sama NU Abu Hasan misalnya. PDI dulu mau dipecah. PDI-nya Megawati sama PDI-nya Suryadi. Dulu pokoknya Soeharto dulu begitu, bikin tandingan, bikin macam. Karena makin kecil, makin gampang diatur, makin lemah. Jadi ya kita ikut organisasi seperlunya dan bergabung dengan ormas yang sudah ada. Itu akan lebih maslahat. Lalu kemudian, bagaimana ketika organisasi itu, oknum organisasi itu melakukan penyimpangan? Ya, sekarang di organisasi juga isinya bukan malaikat tentu ya. Pimpinan organisasi itu juga bisa salah. Bisa melakukan langkah yang blunder, kontroversi, dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, itu cukup tidak diikuti aja. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan. Tapi kan itu adalah oknum ya, tidak merupakan pandangan atau sikap jam'iyah atau organisasinya. Jadi organisasinya ya kita pegang. Misalnya kita ini di NU ya, NU ini kita pegang. Bahwa kemudian ada oknum-oknum tertentu perilakunya menyimpang misalnya, itu tidak mewakili organisasinya. Karena organisasi kan punya ADRT, punya aturan. Misalnya kalau di NU itu hanya ada ada mabadinya. Mabadi itu dasar-dasar keorganisasian. Yang salah satu dasar keorganisasian itu ya berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang kepada syariat, madzhab fikih yang 4 dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai yang mewakili. Sementara orang oknum-oknum pengurus itu tidak menjadikan kita harus keluar atau kemudian tidak. Jadi cukup bahwa oknum-oknum itu tidak perlu diikuti. Jadi loyalitasnya kepada ADART, kepada aturan, kepada
prinsip organisasi yang memang sudah tertulis. Tuh. Jadi seperti itu ya sekalian. Jadi ini terkait dengan perlu apa tidak berorganisasi, jawabannya tentu perlu. Ya, itu karena ada banyak kepentingan di dalamnya. Ya. Dalam beberapa hal tadi itu manfaatnya banyak yang bisa diraih. Jadi organisasi ini sekali lagi adalah kewajiban, baik merupakan kewajiban akli, artinya kewajiban secara akal, maupun kewajiban secara syar'i. Di dalam Al-Quran ada dalilnya, di dalam hadis itu ada dalilnya, contoh dari Nabi itu juga ada ya, yang menerangkan tentang pentingnya suatu organisasi. Karena Islam ini adalah agama yang menekankan pentingnya kehidupan sosial, membangun peradaban, dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya suatu organisasi. Tidak mungkin bisa dilakukan secara individu-individu. Jadi demikian saya kira untuk malam hari ini ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Ada yang ingin disampaikan teman-teman? Pertanyaan atau tambahan? Soal banyak dari kaum muslimin berbagai negara, masuk negara juga perpecahan mana-mana. Lalu pertanyaannya, sampai kapan Islam ini menjadi satu, benar-benar menjadi satu? Mungkin apakah sampai tiba saatnya ini Mahdi sudah bisa, atau mungkin sama halnya yang disampaikan oleh Rasulullah, kalian akan menjadi satu ketika sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat banyaknya. Artinya Nabi mungkin tidak mengatakan sampai kapan. Mungkin kenapa kira-kira sampai turun Imam Mahdi atau seperti apa? Ya. Yang pasti begini. Dulu kalau di dalam hadis itu kan ada hadis yang Nabi itu satu sisi tersenyum, tapi juga sedih. Lalu kemudian ditanya, kenapa seperti itu? Kata Nabi, saya meminta 3 hal. 2 hal ini dikabulkan, tetapi yang satu tidak dikabulkan oleh Allah. Dan yang satu itu apa? Ya, saya berdoa agar umat Islam ini bisa bersatu. Tapi ternyata nggak dikabulkan sama Allah. Jadi memang sudah sunatullahnya demikian. Jadi maksudnya sudah nasnya itu demikian. Apakah kemudian tentu yang harus kita lakukan sekarang itu adalah meminimalisir perpecahan itu. Karena kalau untuk disuruh bulat-bulat menjadi satu, itu wallahu a'lam kapan terjadinya. Wallahu a'lam. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita meminimalisir perbedaan-perbedaan, meminimalisir perpecahan. Makanya tadi kadang beberapa hal itu harus kita kesampingkan demi menjaga persatuan. Ya misalnya soal yang sepele itu misalnya ya soal awal Ramadan dan Idul Fitri. Sebisa mungkin ya, meskipun kita tidak sepakat dengan cara pemerintah misalnya dalam menetapkan Ramadan dan Idul Fitri, sebisa mungkin kita nggak perlu melawan, nggak perlu menyalahi gitu. Artinya kita ikut aja demi menjaga persatuan. Dan sebisa mungkin kita itu ketika kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat, sebisa mungkin kita tidak menyinggung khilafiyah. Itu yang paling penting.
Intinya meminimalisir perbedaan. Apalagi dalam kondisi tertentu, jangan sampai kita misalnya menyampaikan ceramah, malah ceramah itu malah timbulnya apa? Memecah belah. Nauzubillah. Bahkan dalam Islam itu sebenarnya ibadah, salah satu ibadah yang besar pahalanya adalah islahu dzatil bait, mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Saking pentingnya persatuan. Jadi pokoknya tugas kita itu. Masalah bersatunya umat Islam ini kapan? Allah a'lam. Tapi yang paling penting adalah kita mempersempit jurang perbedaan. Makanya para ulama itu dari dulu upaya untuk menyatukan perbedaan, untuk apa? Mempersempit perbedaan itu sebenarnya sudah dilakukan. Ada, kalau kamu lihat tuh ada namanya Majma' Takrib At-Takrib Bainal Madzahib. At-Takrib itu artinya mendekatkan. Bainal Madzahib itu antar kelompok dalam Islam didekatkan sebisa mungkin, misalnya tidak makin meruncing perbedaan itu. Makanya dulu itu ulama di Mesir, ulama Al-Azhar itu menunjukkan bahwa, kalau nggak salah Syekh Tontowi, Syekh Tontowi kalau nggak salah itu Syekh Abdul Halim Mahmud itu makmum kepada orang Syiah, menunjukkan diri makmum kepada orang Syiah. Sebenarnya untuk mempersempit jurang perbedaan itu, selama orang masih bersyahadat Tuhannya Masya Allah, masih mengakui Nabi Muhammad, bahwa kemudian orang Syiah lebih mengunggulkan Ali atas Abu Bakar, yaitu tidak membuat dia menjadi kafir gitu. Seperti itu. Makmum di situ. Dan banyak perbedaan lain. Nah, contohnya kalau di kita di Indonesia misalnya, dulu kan NU Muhammadiyah misalnya. Tapi teladan para ulama kita dulu itu, konon suatu saat Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum Muhammadiyah itu haji bareng. Dan bagaimana beliau-beliau ini saling menghargai dan tidak ingin memperuncing perbedaan adalah ketika sholat yang mengimami adalah orang Muhammadiyah, karena tahu di belakangnya ada orang NU yang makmum, orang Muhammadiyah ini kunut. Sebaliknya, ketika yang mengimami sholat adalah ketua NU, karena tahu di belakangnya ada makmum yang Muhammadiyah, dia tidak kunut. Ini yang tadi saya sebut sebagai mengesampingkan perbedaan ini. Mengesampingkan hal yang kita anggap penting sebenarnya demi hal yang lebih penting lagi, yaitu persatuan. Paham nggak? Jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya sekarang. Tapi ya laki-laki memang biang perpecahan itu sebenarnya ya yang suka mengadu domba itu salafi sebenarnya. Karena di mana-mana ya orang salafi itu. Mana yang nggak diserang sama salafi sekarang, saya tanya. Orang NU diserang katanya orang pelaku bid'ah. Orang Muhammadiyah juga diserang. Katanya liberal. Ini apa? Berpegang pada sunnahnya setengah-setengah katanya. Orang jamaah tabligh dikritik. Orang salafi begitu. Dan menjadi alat Zionis sebenarnya hari ini. Karena orang salafi ini ya ceramahnya di mana-mana, Iran itu Yahudi. Orang jelas-jelas sholat syahadat masih menyampaikan narasi-narasi yang memecah. Jadi sekali lagi ya tugas kita mempersatukan. Sebisa mungkin mempersempit jurang perbedaan. Karena itu upaya-upaya di masyarakat, misalnya dengan adanya MUI ini kan agak mending. Dari sekian banyak ormas di Indonesia ini yang gabung ke MUI ini sekarang menghimpun 87 ormas. Sangat banyak sekali. Ada 87 ormas. Yang tadinya tidak bisa, atau yang tadinya hanya salah paham, saling ghibah dan seterusnya. Karena ada MUI jadi bisa kumpul. Satu meja, rapat bareng, membuat gerakan-gerakan. Ada di Indonesia ini bahkan dulu juga sebenarnya ada upaya untuk
menyatukan kekuatan politik umat Islam. Ada partai yang dulu namanya Partai Masyumi. Ada kegiatan tiap tahun namanya Kongres Umat Islam, KUI. Itu ada. Sebenarnya ini upaya-upaya untuk memperdekat atau mempererat hubungan antara muslim, sesama muslim. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan lah, intinya mempersempit jurang perbedaan, tidak memperuncing masalah-masalah khilafiyah. Kalau sudah masalah khilafiyah itu sudah kita angkat tangan aja udah. Orang kita nggak memaksa orang agar sama dengan kita. Kita tidak punya hak untuk memaksa orang agar sama dengan kita. Kalau orang itu sudah keyakinannya begitu, kita hormati. Jadi seperti itu. Toh masalah ijtihadiyah. Belum tentu kita benar, belum tentu dia salah. Seperti itu. Jadi itu. Masalah nanti hasilnya bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Karena sebetulnya kan perpecahan ini sudah, perpecahan itu kan terjadi bukan di zaman kita sekarang. Di zamannya Sayyidina Ali dan Muawiyah itu sudah terjadi. Di zamannya sahabat itu sudah terjadi. Apalagi di zaman kita, tugas kita itu. Tapi ya kedatangan Imam Mahdi itu ya saya juga belum baca ininya lebih detailnya. Apakah pada saat datangnya Imam Mahdi itu orang akan bersatu apa tidak? Wallahu a'lam juga. Belum baca lagi. Mungkin orang ya sepanjang mungkin persatuan itu ya di zamannya Nabi lalu sampai akhir Khulafaur Rasyidun. Tapi setelah itu kan memang selalu ada perpecahan. Tapi perpecahan itu yang maksud saya harus diminimalisir karena perpecahan itu suatu hal yang menjadi realitas. Maka tugas kita adalah membuat perpecahan itu tidak semakin banyak gitu ya. Makanya tadi kalau gabung organisasi yang sudah ada. Gak usah nambah lagi pecah, tambah banyak lagi. Misalnya seperti itu. Ya, gitu. Jadi itu saja saya kira ya. Tidak memperuncing perbedaan, menggaungkan pentingnya persatuan, mempersempit jurang perbedaan, ya, sehingga bisa kita minimalisir perpecahan itu. Minimal dalam hal-hal yang kita bisa ketemu, kita bekerja sama. Seharusnya masalah Palestina ini harusnya menyatukan seluruh orang Islam. Seharusnya ya. Tapi kenyataannya kan ada saja. Orang zaman dulu, zaman Belanda, jajah Indonesia. Ada nggak orang Indonesia Islam bekerja sama dengan Belanda? Waktu kita dijajah Belanda di Indonesia, ada nggak orang Islam, orang Indonesia pribumi bekerja sama dengan Belanda? Ada. Selalu ada yang begitu itu, selalu ada sepanjang sejarah. Tapi ya tugas kita adalah berdiri di sisi yang tepat dalam sejarah. Ya, itu saja saya kira dan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.